Oke, Persik Kediri kemarin imbang satu sama dengan, Persita Tangerang dan di sini saya hanya ingin mereview sedikit saja karena sisanya, saya ingin membahas masalah pemain Persik Kediri yang harus dipertahankan di musim depan ya. Dari sekarang kita mulai sedikit-sedikit mengkawal. Jadi di babak pertama, kedua tim sebenarnya lebih cenderung seimbang, namun yang saya lihat adalah bagaimana permainan dari Fitra Ridwan yang kembali lagi dipercaya menjadi line up, bisa mengemban tugas yang biasanya ada Makado, tapi di sini Fitra Ridwan yang dijadikan playmaker dan itu terlihat berhasil karena aliran bola dari pemain tengah, pemain sayap ya, itu terlihat berjalan kalau yang saya lihat untuk Persik Kediri. Dan penampilan dari Faris Aditama di pertandingan kali ini juga sangat baik ya. Jadi Faris Aditama walaupun usianya sudah, kepala 3 ke atas, tapi secara permainan tetap optimal. Jadi ini perlu diapresiasi untuk Faris Aditama dan juga di sisi kanan ada Snoyer yang dipercaya menjadi line up dan di sini yang saya ingin katakan bahwa di persaingan di playmaker ya, Vita Ridwan dengan Makato, ini adalah persaingan yang cukup bagus di Persik Kediri. Karena Makato dan Vita Ridwan, walaupun Vita Ridwan mungkin kalau akan bermain dengan Makato bersamaan, Vita Ridwan akan dijadikan pemain tengah dan Makato tetap menjadi gelandang serang. Tapi yang saya ingin lihat adalah persaingan bagaimana Vita Ridwan bisa mengemban penampilan yang terus lebih bagus karena, ada persaingan di sektor lini tengah. Nah, ini cukup bagus ya. Jadi persaingan-persaingan yang terjadi di internalnya Persik Kediri untuk merebut posisi utama ya, line up dari Persik Kediri ini cukup bagus. Dan di sisi kanan, sisi kiri ini sudah terlihat oke. Lalu di lini depan walaupun di sini masih Ejeh Jari yang terlihat, terus menjadi starter ya karena memang torehan gol yang cukup bagus, lagi mengincar juga untuk masih ada harapan untuk mengincar gol terbanyak di PRI Liga 1 jadi wajar-wajar aja jika Ejeh Jari terus dipakai menjadi starting line up. Lalu, Faris Ditama kembali lagi membuktikan bagaimana berapa kali melakukan intercept ke dalam area kotak penalti dan passing-passing support yang diberikan kepada Ejeh juga bola-bolanya cukup bagus dan, menit ke berapa saya lupa Ejeh Jari kena ini ya, sliding tackle oleh pemain dari Persita dan akhirnya mendapatkan penalti. Itu kontribusi dari Faris Aditama lagi. Jadi Faris Aditama sudah memberikan berapa kali, keuntungan untuk Persik Kediri mendapatkan penalti ya. Waktu itu di pertandingan apa saya lupa, Faris Aditama juga sama dilanggar di dalam kotak penalti karena, ingin melakukan intercept ke area pertahanan musuh dan akhirnya Ejeh Sari bisa mencetak gol dengan keunggulan 1-0 untuk Persik Kediri. Dan lalu masuk ke babak kedua, di babak kedua sewajarnya Persita Tangerang juga, harus mengejar ketertinggalannya, jadi berapa kali mencoba menekan ke area pertahanan dari Persik Kediri dan permainan Persik Kediri pun sebenarnya sudah konsisten walaupun banyak pergantian pemain yang dilakukan oleh coach Xavier kembali lagi untuk merotasi pemain ya, itu oke-oke aja. Tapi memang gol yang tercipta kembali lagi itu lewat sisi sebelah kanannya ada Arthur Irawan ya kalau nggak salah yang telat untuk menutupi bola crossingan. Ketika bola sudah masuk, pemain dari Persita Tangerang, Kevin Potan ya kalau nggak salah langsung memberikan gol yang cukup bagus ke pertahanan dari Persik Kediri. Jadi keunggulan untuk, 1 sama ya untuk kedua tim. Jadi yang saya dapatkan dari pertandingan Persik Kediri dengan Persita Tangerang kemarin, bahwa kedua tim bermain sudah cukup bagus, terutama untuk Persik Kediri juga permainnya sudah cukup bagus. Bagaimana Vita Ridwan yang saya melihat Vita Ridwan walaupun saya menonton tayangan ulangnya ya, karena bersamaan dengan, Arema Malang dengan Bali United, jadi saya menonton siaran ulangnya secara penuh. Saya melihat bagaimana Vita Ridwan bisa mengalirkan bola di sisi tengah, sisi sayap untuk Persik Kediri. Ya, jadi ini Fitra Ridwan semoga bisa terus bersinar dan harus dipertahankan oleh Persik Kediri di musim depan. Dan saya ingin bahas juga untuk bagaimana sosok Arthur Irawan yang berada di tim Persik Kediri. Berapa kali saya mendapatkan, komen ya, baca komen dari kalian juga, lalu dari Instagram juga banyak yang mengatakan, "Bagaimana sih Arthur Irawan, perlu dipertahankan nggak? Atau permainannya seperti apa sih?" Gitu. Yang saya ingin kasih tahu kepada kalian, Arthur Irawan, yang saya tahu posisi bagusnya itu sebagai gelandang bertahan, tapi di Persik Kediri memang sering dijadikan sebelah kanan dan Arthur Irawan ini kalau saya lihat memang tidak memiliki kecepatan yang cukup tinggi untuk dijadikan pemain sayap ya, back sayap. Tapi ya memang beberapa kali juga diberikan, kemarin ya kalau nggak salah Arthur Irawan sempat bermain sebagai gelandang bertahan dan itu cukup bagus juga. Nah sekarang pertanyaannya buat saya untuk kalian semua, ketika Persik Kediri kemasukan karena kesalahan dari Arthur Irawan,
itu bisa terjadi untuk para semua pemain sepak bola itu bisa terjadi dan memang Arthur Irawan beberapa kali melakukan kesalahan sehingga terjadi gol untuk musuh gitu ya. Oke, saya bisa terima itu, semoga Arthur Irawan bisa apa ya, kembali lagi menunjukkan penampilan yang bagus. Tapi di luar dari itu semua, kalian juga harus melihat bagaimana kinerja lini serang dari Persik Kediri. Ketika Persik Kediri sudah bertahan cukup bagus, katakan ya di sini Arthur Irawan nggak bermain misalkan, Akil atau Ibrahim Samjaya di kiri atau Yusuf yang bermain misalkan. Bagaimana kalian melihat sisi sayap dari pemain Persik Kediri, Faris Aditama atau Snoyer atau Fahmi, Anthony Nugroho, bagaimana kontribusi pemain sayap dan pemain tengah mencetak gol untuk Persik Kediri? Kalian lihat pencetak gol paling terbanyak di sini Eze Jari dan sisanya paling mencetak 2 gol, 3 gol aja yang pemain lainnya. Ini kan juga harus menjadi pertimbangan kalian melihat sisi belakang dari Persik Kediri dan sisi depan. Ketika sisi belakang dari Persik Kediri sudah bermain bagus, tapi kalau lini depannya nggak bisa mencetak gol, itu juga sama hasilnya. Jadi maksud saya di sini adalah jangan memojokkan Arthur Irawan secara berlebihan terus. Karena kalian juga harus memikirkan ketika Arthur Irawan sudah bermain bagus, ya misalkan bermain bagus, tapi di sektor lini depannya, kecuali Ece ya, katakan kecuali Ece deh, nggak mencetak gol gitu loh. Itu kan hasilnya juga sama, antara hasil imbang atau justru Persik Kediri yang kalah. Dan ini sudah berapa kali terjadi. Pencetak gol paling Edi Zari atau kemarin Snoyer. Sisanya saya nggak melihat lagi yang mencetak gol siapa. Paling Faris Aditama. Itu aja berapa hanya satu kali kalau nggak salah lewat headingan ya yang umpan dari Fahmi. Saya lupa di pertandingan apa. Itu aja kan di pertandingan-pertandingan kemarin. Jadi dalam arti kata yang saya ingin tekankan kepada kalian, beri support juga kepada Arthur Irawan yang mungkin penampilannya juga lagi belum terlalu baik ya. Tapi kalian juga nggak bisa menyalahkan semuanya dan dibebankan kepada Arthur Irawan. Setiap Arthur Irawan membuat kesalahan, itu bisa terjadi. Tapi bagaimana sektor lini depan? Ketika sektor lini depan bisa mencetak 3 gol dan Arthur Irawan misalkan kemasukan satu kemarin lawan Persita Tangerang kan karena kesalahan Arthur Irawan nggak menutup pemain yang memberikan umpan ya. Tapi kalau Persik Kediri pemain sayap dan pemain depannya bisa mencetak 3 gol, tetap masih menguntungkan untuk Persik Kediri karena hanya kemasukan satu. Tapi kan di sini permasalahannya dari dulu Persik Kediri selalu pencetak gol terbanyak Ece Zari. Pemain lainnya masih minim. Paling Snoyer, Faris Aditama, lalu Makado, lalu siapa lagi? Resna Prahabenta ya yang free kick lawan Arema udah kan. Itu aja golnya satu-satu semua. Jadi yang saya ingin tekankan kita juga harus melihat bagaimana kinerja lini sayap dan lini tengah kontribusi untuk memberikan assist atau memberikan gol. Ya, kalau Ece udah pasti terlihat pencetak gol terbanyak, tapi sisanya pemain sayap. Ini juga terkait dengan bagaimana cara bertahan Persik Kediri. Ya, jadi yang saya ingin tekankan di sini tanpa ada maksud untuk apapun, kita juga harus mengkawal Persik Kediri sampai musim depan bahwa Persik Kediri harus mencari pemain sayap yang bisa memberikan kontribusi untuk mencetak gol, bukan bukan saja untuk hanya memberikan assist, tapi juga memiliki killer untuk mencetak gol. Ini yang belum dimiliki oleh Persik Kediri. Ini menurut pandangan saya, ya pendapat saya, opini saya. Bahwa Persik Kediri harus mencari gol killer dari pemain sayapnya. Kalau pemain depan oke sudah ada Ece. Pemain sayapnya ya harus mempunyai gol killer. Karena jika pertahanan dari Persik Kediri sudah bagus, seperti Taufik juga sudah bagus di gelandang bertahan, lalu ada Arthur Felix, ya, lalu ada Yusuf Melana juga, Ibrahim Samjaya atau Akil atau Irawan. Tapi lini depannya juga harus mendukung sektor lini belakang Persik Kediri agar Persik Kediri mencetak golnya itu nggak hanya satu, satu atau dua, bisa melebihi itu. 3-0, 2-0, paling nggak 2-0 lah. Kita ambil standarnya 2-0. Tapi di sini Persik Kediri kan memang untuk mencetak satu gol aja kemarin harus lewat titik putih. Ya kan ibaratnya gol killernya masih kurang yang saya lihat. Jadi di sini maksud saya adalah bagaimana kalian juga harus mengkawal, jangan selalu menghakimi pemain bertahan dari Persik Kediri, terutama Arthur Irawan. Tapi kalian juga harus lihat bagaimana pemain sayap atau pemain tengah dari Persik Kediri untuk power mencetak gol, killer gol. Itu yang masih belum dimiliki oleh Persik Kediri. Jadi harapan saya di musim besok ini, pergantian season, Persik Kediri bisa mendapatkan pemain yang
memang mempunyai goal killer ya, historinya memiliki goal killer mencetak gol yang cukup bagus. Itu yang sangat dibutuhkan untuk Persik Kediri mempersiapkan musim yang akan datang nanti. Ya, jadi itu aja, walaupun hasil imbang, ini kembali lagi saya nggak ingin membahas pertandingan akhir-akhir ini karena Persik Kediri kembali lagi sedang dalam proses tahap merotasi pemain. Jadi saya nggak membuat review-review karena memang Persik Kediri sedang tahap merotasi-rotasi pemain ya. Jadi yang saya lihat di pertandingan kali ini Firda Ridwan aja dan juga penampilan Arthur Irawan walaupun, nggak bisa menyalahkan juga lah semuanya disalahkan pada Arthur Irawan. Bagaimana lini belakang juga harus bisa membaca bola yang datang, itu nggak ada yang mengantisipasi. Bola itu sangat cepat diterima oleh pemain Persita Tangerang dan terjadi gol. Ya, jadi nggak bisa disalahkan semuanya untuk Arthur Irawan ya. Jadi itu aja, tanpa ada maksud membela Arthur Irawan, tapi saya hanya ingin kalian berlogika, berpikir bagaimana kinerja lini belakang Persik Kediri yang sudah bagus, tapi kalau nggak didukung dengan pencetak gol dari pemain depan, terutama pemain sayap dari Persik Kediri, itu juga hasilnya nggak seimbang ya. Jadi itu intinya di video kali ini, klimaksnya yaitu ya. Jadi itu aja, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir, respect buat kalian, terus kawal Persik Kediri sampai akhir, cacati Persik Kediri, sampai ketemu di review-review dan prediksi skor untuk Persik Kediri selanjutnya. See you.